Pancasila. Selamat datang di podcast menganalisis Pancasila dalam kelembagaan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam bagaimana Pancasila, dasar negara Indonesia diimplementasikan dalam struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara di era modern. Saya, Nasya Oktavia Romadoni, akan memandu diskusi ini bersama 3 narasumber yang pastinya keren-keren dan hebat ya. Nah, narasumber yang pertama ada Kak Muhammad Bayu Rosdiansyah. Halo Kak Bayu. Halo Nasya. Kemudian, narasumber yang kedua ada Kak Puji Rahayu. Halo Kak Puji. Hai semua. Dan yang terakhir ada Kak Lailatun Nadia. Halo Kak Nadia. Halo semuanya. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara diskusi kali ini. Nah, untuk mengawali diskusi, mari kita dengarkan pendapat Kak Bayu terkait hubungan Pancasila dan lembaga negara. Halo semuanya, menurut saya Pancasila itu sebagai kompas moral bangsa, menjadi landasan fundamental bagi seluruh penyelenggaraan negara, termasuk dalam struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara mengandung nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam berbagai pasal dan ketentuan. Lalu, bagaimana Pancasila tercermin dalam struktur kelembagaan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945? Apa pendapat kalian tentang hal ini? Menurut saya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis negara, tetapi juga menjadi landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang 1945. Setiap lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, diharapkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan dan keputusannya. Baik, selanjutnya kepada Kak Puji, bagaimana Anda melihat peran lembaga negara dalam mewujudkan cita-cita reformasi? Lembaga negara memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita reformasi. Lembaga-lembaga ini harus menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat. Reformasi telah membuka jalan bagi penguatan lembaga-lembaga demokrasi seperti MPR, DPR, DPD, dan MK. Nah, menurut Kak Nadia, dalam konteks peran lembaga negara, bagaimana peran Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam sistem tata negara Indonesia? Nah, menurut saya, MPR merupakan suatu lembaga tinggi negara yang mempunyai tugas penting dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencakup prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Wah, sangat menarik ya. Sekarang mari kita dengar pendapat dari Kak Puji mengenai peran Presiden. Bagaimana Kak Puji? Baik, menurut saya, Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan hukum dan aturan yang ada. Tugasnya termasuk mengajukan rancangan undang-undang dasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip. Yang kedua, Pancasila juga serta memegang kekuasaan tertinggi di atas semua angkatan yang mencerminkan kedaulatan publik. Baik, terima kasih Kak Puji atas pendapatnya. Sekarang dari sudut pandang Kak Bayu nih, bagaimana pandangan Anda tentang peran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD? Kalau menurut saya, DPR merupakan lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang.
mengawasi kinerja pemerintah, dan mewakili suara rakyat. Anggotanya dipilih secara langsung dalam pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Sedangkan DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang bertugas mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi nasional. DPR dan DPD juga memiliki peran penting dalam membentuk undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Melalui fungsi legislatif dan pengawasan ini, kedua lembaga turut berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Kak Bayu atas penjelasannya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang peran lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi atau MK dan Mahkamah Agung atau MA. Nah, apa saja sih perbedaan utama antara keduanya? Kalau MK itu mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Dia memastikan mempunyai peran vital dalam mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 dan menguji keabsahan undang-undang terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak rakyat. Sedangkan MA atau Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertanggung jawab atas kasus-kasus pidana, perdata, dan administratif. Baik, terima kasih ya Kak Bayu, pendapatnya sangat berharga sekali. Nah, sekarang mari kita bahas lembaga lainnya, yaitu Komisi Yudisial. Jadi, apa sih peranannya dalam sistem politik kita? Jadi, KY itu bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai kerja hakim serta menjaga independensi peradilan. Menurut Kak Puji sendiri nih, apa sih pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di lembaga negara? Menurut saya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini harus menjadi landasan bagi seluruh penyelenggaraan negara termasuk dalam fungsi dan kinerja lembaga-lembaga negara. Lembaga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan adil dan transparan, menghormati hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat, mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa, berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Kak Puji atas penjelasannya. Selanjutnya untuk Kak Nadia, bagaimana Anda melihat peran lembaga negara dalam mewujudkan cita-cita reformasi yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila? Era reformasi lahir dari keinginan kuat rakyat kita untuk mewujudkan negara yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Lembaga negara punya peran besar dalam mewujudkan cita-cita dengan memperkuat demokrasi dan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan, menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten, memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga negara yang benar-benar menjaga nilai-nilai Pancasila dan semangat reformasi akan menjadi pilar penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Kak Nadia atas penjelasannya. Lalu, apakah ada yang mau menambahkan terkait bagaimana Anda melihat peran masyarakat dalam mengawasi dan memastikan bahwa lembaga negara menjalankan fungsinya dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila? Baik, Anasya, saya mau menambahkan sedikit. Menurut saya, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa lembaga negara menjalankan fungsinya dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kita dapat melakukan hal ini dengan memantau kinerja lembaga negara melalui berbagai sumber informasi, melakukan advokasi dan edukasi tentang nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, melakukan aksi-aksi kritis dan konstruktif untuk mendorong reformasi di berbagai lembaga negara,
berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pemilihan umum. Masyarakat yang aktif dan kritis sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga negara menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab kepada rakyat. Wah, sangat menarik ya perspektif yang telah kalian bagikan. Nah, dari pembahasan kita terlihat bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk struktur kelembagaan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam setiap aspek pemerintah dan politik. Nah, benar sekali Kak Nasya. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan negara adalah kunci untuk memastikan bahwa pemerintahan kita berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan. Nah, jadi begitulah podcast kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk kakak-kakak semua. Percakapan ini sangat menginspirasi dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya Pancasila dalam kelembagaan negara kita. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Dah.